Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Islam Al-Madinah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Miss Tia akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Kira-kira apa sih menurut kalian interaksi sosial itu? Ya, interaksi sosial merupakan hubungan antara individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Sebagai contohnya, yaitu bersalaman. Pasti setiap pagi datang ke sekolah kalian bersalaman dengan guru kalian. Bersalaman tersebut sudah menjadi interaksi sosial. Yang kedua, ada seorang guru menjelaskan pelajaran kepada murid-muridnya. Ketika kita berbicara dengan orang lain, itu juga sudah menunjukkan bahwa kita sedang berinteraksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial merupakan bertemunya dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung itu kayak tadi bersalaman, berbicara, menerangkan. Sedangkan yang tidak langsung itu melalui perantara, yaitu berupa HP, video call, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi sosial yaitu penyampaian pesan kepada seseorang sehingga pesan dapat diterima dan dipahami. Komunikasi sosial ini dapat berlangsung jika ada pengirim, yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lainnya. Ada penerima, pihak yang menerima pesan dari si pengirim. Ada pesan yaitu isi atau maksud yang akan disampaikan dari pihak pengirim ke pihak penerima. Dan yang terakhir ada feedback atau umpan balik, yaitu tanggapan pesan dari pengirim. Faktor-faktor interaksi sosial. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial itu didasarkan pada beberapa faktor. Antara lain, ada faktor imitasi. Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, saat kita melihat ayah kita sedang gosok gigi, ternyata anaknya ikut juga melakukan gosok gigi. Itu namanya imitasi, mencontoh. Atau contoh lain, ketika ada seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya saat sedang masak-masakan di dapur, akhirnya mencontoh anak tadi bermain masak-masakan. Yang kedua, ada faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya, kalau kita sakit, kita pasti pergi ke dokter. Karena apa? Karena ingin sembuh. Nah, seorang dokter tadi memberikan petunjuk bahwa kalau kalian pengen sembuh, kalian harus minum obat 3 kali sehari. Apa yang kalian tangkap dari dokter tadi? Itu merupakan pergerakan hati atau sugesti kalian untuk ingin sembuh. Ada faktor identifikasi, yaitu keinginan dalam diri sendiri untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, ada fans dari seorang Justin Bieber. Dia ingin seperti Justin Bieber dari bentuk gaya rambutnya, gaya fashionnya, cara berpakaiannya, cara bicaranya. Itu harus persis dengan Justin Bieber atau orang yang diinginkan. Ada lagi contohnya, seorang anak laki-laki yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya itu akan dilakukan. Jadi di sini keinginan untuk sama dengan orang lain itu sangat besar. Yang terakhir ada faktor simpati, yaitu kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dialaminya. Sebagai contoh, jika kita melihat orang yang lagi jatuh, pasti hati kita akan bergerak untuk membantunya.
Atau ada contoh lain, pada saat tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita akan merasakan kesedihan dan berusaha membantunya. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua, terjadinya timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi dengan menggunakan simbol yang disepakati. Dan yang terakhir, adanya suatu tujuan tertentu. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibedakan menjadi 2, ada asosiatif dan disosiatif. Asosiatif ini mengarah kepada kesatuan pandangan, tapi berbeda dengan disosiatif, yaitu mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Asosiatif ini dibedakan lagi menjadi 3, ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Disosiatif juga begitu, dibedakan lagi menjadi 3, ada kompetisi, kontroversi, dan konflik. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang asosiatif, yaitu ada kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama ini ada lagi berupa kerukunan, bargaining, kooptasi, dan joint venture. Contohnya dari kerjasama yaitu kita gotong royong membersihkan selokan, gotong royong membersihkan sekolah, itu yang namanya kerjasama. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Dalam pelaksanaannya dibagi menjadi koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Contohnya dari akomodasi yaitu pemaksaan terhadap kaum yang lemah dalam menyelesaikan PHK karyawan. Nah, dalam menyelesaikan itu ada seorang pihak ketiga atau yang dinamakan mediasi. Kemudian toleransi juga sama. Kita ini di Indonesia kan berbagai agama, ras, dan suku bangsa. Nah, kita harus toleransi agar terjalin hidup yang rukun. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan perbauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Yang kedua ada disosiatif. Disosiatif itu ada kompetisi, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Dalam pelaksanaannya ada persaingan ekonomi, kebudayaan, kedudukan kekuasaan, dan lain sebagainya. Contohnya, ada kompetisi yaitu kita ingin menjadi juara kelas. Nah, pasti kita kan akan berusaha belajar dengan maksimal agar mendapatkan juara kelas. Itu yang namanya kompetisi. Yang kedua ada kontroversi, yaitu sikap mental tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur kebudayaan suatu golongan. Contohnya seorang politik. Nah, di mata masyarakat para politik tampak akrab, namun terhadap sikap-sikap yang lain ada sikap yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat merubah terjadinya kebencian, tapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Yang ketiga ada konflik, yaitu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Itu tadi penjelasan dari Mistria. Sekarang Mistria akan memberi tugas kalian. Tugasnya adalah berikan contoh bentuk interaksi sosial yang ada di tempat kalian, yaitu yang tadi yang sudah dijelaskan Mistria, ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, kompetisi, kontroversi, dan pertentangan. Nah, tadi Mistria juga menyebutkan contoh-contohnya. Nah, sekarang kalian cari contoh lain yang ada di tempat kalian. Nah, sekian
Sekian dulu pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.